Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa, tanggal 29 28 Juli, kita berada di Perpustakaan Halwani dengan budayawan kita dan mungkin bisa disebut dengan sejarawan juga, Abah Yadi. Yang siapa orang Banten yang gak kenal Abah Yadi? Dan apa yang akan kita bahas terkait tentang ini lukisan Sultan Abdul Mafakir ketika masih belia. Ketika disunat. Ini sebuah perjalanan kecil yang dulu bisa dikenal dengan Sultan Kenari, karena waktu itu makamnya ditemukan di Kenari. Dan hari ini banyak orang-orang berasumsi bahwa makamnya ditemukan juga di Pekalongan Gede. Di mana letak yang benar? Apakah Sultan Abdul Mufakir ini ada di Kenari ataukah ada di Pekalongan Gede? Kita ngobrol santai, jangan terlalu berat dengan Abah Yadi. Oke? Simak diskusinya. Gimana, Bah? Sehat, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, Bah, nih dengan cerita pembuka tadi bahwa Sultan Abdul Mafakir Mahmud itu ada di Pekalongan Gede sekarang. Karena emang saya juga melihat bahwa ada nisannya dan tertulis inskripsinya. Nah, sedangkan yang setahu saya di bukunya Halwani di catatan masa lalu Banten, Sultan Abdul Fakir itu ada di Kenari, dan sampai disebutkan bahwa Sultan Abdul Fakir itu alias Sultan Kenari. Nah, gimana nih menurut pandangan Abah nih? Jadi bukan makamnya yang dua ya. Yang jadi masalah itu tanggapan masyarakat ketika ada satu tokoh makamnya banyak, karena memang melihat dari inskripsi batu nisan. Sementara inskripsi batu nisan bisa jadi yang asalnya batu nisan itu posisinya di tempat yang semula, yang awal. Kemudian oleh generasi berikutnya ada renovasi atau ada segala macam, kemudian ini dicabut, kemudian dimanfaatkan ulang. Nah itu karena bukan hanya 1-2 inskripsi batu nisan, satu tokoh dua atau 3 kuburan. Nah tapi kalau ini tentang Sultan Abdul Mafakir, dari manuskrip yang ada penjelasannya itu dikubur di Kenari. Dikuburnya di Kenari dari manuskrip yang ada semuanya. Nah dari manuskrip itu kan penyebutannya itu kan Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Nah sebenarnya pertanyaannya bukan di situ, posisinya bukan di batu nisan. Nah di batu nisan yang ada di Pekalongan Gede itu Sultan Mahmud, nggak ada mufakirnya. Nggak ada mufakirnya, Sultan Mahmud. Ya, Sultan Mahmud bin Muhammad bin Yusuf. Sementara di Kenari itu Sultan Abdul Mafakir Mahmud. Nah, pertanyaannya siapakah ini Mahmud? Apakah satu tokoh yang sama atau tokoh yang berbeda? Ataukah memang sebelum Sultan Muhammad ini melahirkan anaknya sudah menyiapkan dulu batu nisan? Dan sudah menyiapkan nama, gitu. Bisa jadi kan poleh segala macamnya. Bisa. Jadi karena posisinya kalau memang itu betul-betul Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir di Pekalongan Gede, kenapa posisinya ada di bawah? Nggak di atas. Nggak di atas. Masuk logika. Betul. Tapi yang saya pahami juga, Bah, kayak makamnya Agus Cumasjong itu ada 4. Walaupun inskripsinya tidak ada, tapi diyakini dan dituliskan oleh masyarakat hingga saat ini itu ada 4 tempat. Ada di Dalung,
ada di Sempu, ada di yang Koranji, terus satu lagi tuh ada di Kasunyatan tuh. Kalau itu banyak, artinya posisi itu menggelar. Oh, Agus Cu Mas Jong tuh gelar. Agus Cu dan Mas Jong itu gelar. Agus yang kemudian turunannya menjadi Permas, itu pegawai gitu. Nah, ini kan posisi tokoh sultan ini, tokoh utama, tokoh inti gitu. Nah, kalau tokoh inti, seorang sultan baik dikubur dimanapun, jangankan sultan, tokoh panglima sendiri pun biasanya kalau di makam-makam kuno, dia akan posisinya akan lebih tinggi dari status makam yang lain. Akan lebih beda tersendiri, baik dari ornamen pakijing, ornamen ornamen kijingnya, ornamen nisannya, ornamen segala macam itu beda sendiri, paling mewah biasanya di area satu makbaro, satu pemakaman gitu. Nah, ini Pekalangan Gede itu kan sudah dikenal dari sebelumnya, itu adalah makam untuk Sultan Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf berikut dengan gurunya yang di atas. Kan itu dengan orang-orang ininya sama istrinya dari keluarga. Kenapa tidak masuk ke pemakaman yang di Banten Lama, yang di masjid? Terus ini Abul Mafahir itu lebih jauh lagi posisinya, terluar di lingkungan, karena posisi area itu dulu kan kebun binatang. Di Pekalangan Gede itu. Kenari itu kebun binatang. Oh, Kenari. Sampai ke Tasekardi. Dulunya sebagai kebun binatang, sebagai taman sultan gitu. Karena Sultan Abdul Mafahir banyak kehidupannya itu posisinya di taman itu. Karena dari cerita di kitab di manuskrip sejarah Banten Besar itu pun diceritakan seperti itu. Nah, kalau polemiknya Batu Nisan, kan polemiknya Batu Nisan. Hari ini banyak orang yang melacak, mengkaji batu nisan tua, batu nisan kuno dari pola Pasai, pola Demak, terus Cirebon, terus pola lokal sendiri di Bantennya, jenis tipologinya, mereka kan nggak sadar di mana letak batu nisan itu posisinya terlebih dahulu. Yang tipologi kuno, yang abad 15, 16, abad 17. Sekarang batu nisan yang abad 15, 16 ini kan berceceran di berbagai daerah, di berbagai wilayah. Gitu. Apakah ini batu nisan tokoh yang sama dikubur sesuai dengan tokohnya, ataukah tokoh orang lain yang pinjem atau mencuri batu nisan yang sudah tak bertuan ini, kemudian ditancapkan menjadi makam kuno? Itu sempat saya bicarakan dengan Pak Profesor Ali Fadilah ya. Karena dari beberapa ciri-ciri batu makam kuno itu kan harusnya makam kuno nih, itu harus dikelilingi sama pagar. Dengan batu bata minimal, kalaupun tidak sejaman dengan batu nisannya, itu dengan batu nisan yang batu bata yang ada sekitar makamnya. Gitu. Dan itu terjadi di mana-mana, gitu. Bukan hanya di lingkungan ini aja. Sepanjang Teluk Banten, dari mulai Tanjung Pujut sampai Tanjung Domas, pesisirnya, zaman kecil itu banyak batu nisan itu. Ya itu yang sempat saya bicarakan dengan Pak Arif Fadilah saat ada acara di UIN itu tentang Sultan Agung Tirtayasa, kiprahnya di Banten. Nah, saya mengatakan ke Pak Profesor bahwa Prof, ada nisan tua loh di sana jauh dari dari Kesultanan. Terus Profesor bilang jangan terlalu diyakini dulu, karena dulu itu ada banyak batu-batu nisan yang hilang, yang terceceran. Ada tangan-tangan nakal yang mengambil batu nisan itu dan dibawa ke tempat yang lain. Nah, itu sebuah polemik menurut saya. Dan itu faedahnya apa gitu? Kenapa bisa dia mengambil batu nisan dan disimpan di tempat yang lain gitu? Apa faedahnya gitu? Ya itu kan ada hal lainnya itu, ada hal lain yang punya di dunia ini gitu.
dalam sebuah kajian sejarah, pembuktian sebuah peristiwa sejarah itu adalah ada bukti sejaman dari yang tersisa di wilayahnya. Kita hari ini contoh kecilnya, kawasan dari mulai Tashikardi sampai Kenari sepanjang Kali Cibanten, dari kita nggak sejauh sampai ke Sarangkota, sampai ke Kenari aja jembatan Tumpang, jembatan Kenari itu. Itu kan sekarang masih ada tersisa beberapa makam-makam kuno. Nah, sawah-sawah itu dulu kan makam kuno semua itu. Sawah itu makam kuno semua. Kalau di barisannya Tashikardi itu makam Cina. Gundukan-gundukan yang ada pohon gede itu di tengah sawah itu makam Cina, makam Cina. Sebelah dari irigasi, kalau kita dari Tashikardi ada irigasi mau Kenari. Nah, itu baru makam-makam yang tipologinya batu seperti yang makam-makam batu nisan yang ada di wilayah Banten Lama. Dan itu kan udah nggak ada hilang. Nah, kemungkinan batu nisan yang hilang dari sini ditancapkan ke daerah-daerah lain, di tempat-tempat lain. Sebagai bukti ini juga orang kuno, tapi nggak sanggup untuk beli batu nisan atau nggak sanggup untuk ini karena ini nggak dipakai, cabut dipakai. Gitu. Itu yang di wilayah. Tapi itu kan tidak benar itu. Nah, iya nggak benar. Tapi pada zamannya kan tahun 80-90-an pengakuan yang membuat sawah di kawasan dari Tashikardi ke Kenari, pelakunya dulu bercerita ini batu nisannya dibuang ke Kali Cibanten segala macam, yang termasuk juga batu nisan yang di makam Purwanegara yang makam Cina itu kan dari kali. Iya. Itu Bokpai. Bokpainya Cina ada di makam Muslim. Iya, itu kan itu kan di kali itu. Karena memang dulu kan penggiat sejarah, penggiat budaya, ini segala macam. Ini kan dianggap nggak penting sebelumnya. Itu di lokasi eks pemerintahannya. Di luar dari itu, di kawasan Bojonegara Pulau Ampel, pesisirnya, zaman saya kecil banyak makam-makam kayak gitu. Dan itu biasa gitu, nggak diapa-apain. Nggak, permasalahannya begini, Pak. Jadi polemik ini sebetulnya harus ada solusinya. Jadi jangan sampai gamang di masyarakat bahwa ini tuh sebuah makam Abdul Fakir tuh ada di Kenari, apa ada di Pelanggan Gede gitu. Jadi, kalau makam secara utuhnya, bukan makam ya, makam itu di Kenari. Udah pasti di Kenari. Pasti di Kenari. Karena dokumen tertulis semuanya ada di situ. Ya. Kalau kita polemik bendanya, bukan polemik makamnya. Nah, pertanyaan kenapa ada batu nisan yang terinskripsi Mahmud bin Muhammad bin Yusuf itu di Pekalongan Gede dengan orang yang sama. Nah, pertanyaannya apakah ini orang yang sama? Dalam kajian penelitian mungkin orang yang sama, tapi nama Mahmud ini kan nama kecil. Sementara Abdul Mafakir itu kan gelar. Iya. Abdul Qadir itu kan nama gelar. Nah, nama Mahmud ini karena ini sudah punya gelar sehingga batu nisannya berubah, ini nggak dipakai. Kemudian dipakailah untuk orang lain. Gitu. Karena terinskripsi tersendiri. Sementara makam-makam yang lain di Banten itu tidak ada terinskripsi nama tokohnya, tidak banyak gitu tuh. Kalau segitu banyaknya batu nisan yang terinskripsi menyebut nama, itu bisa dihitung dengan jari. Itu sebetulnya bukan sebuah polemik ya. Bukan polemik. Tapi kalau pengkaji sejarah dia paham. Kalau di masyarakat, karena dia nggak memahami teori sejarahnya, tidak memahami teori sejarahnya, tidak memahami cabang ilmu yang lain, sehingga ini bentuk bukti. Tapi terima kasih ketika banyak temuan-temuan seperti itu, sehingga memudahkan para pengkaji untuk lebih meneliti lebih terbuka. Nah, akhirnya kan dengan hal seperti itu juga ada asumsi-asumsi baru seperti bahwa kenapa sih di Kesultanan Banten itu motif-motif
negatif, nisannya itu seperti Aceh, akhirnya ada sebagian masyarakat itu beranggapan bahwa keluarga keturunan kerajaan Keraton Kesultanan Banten itu dari Pasai, dari Aceh, karena melihat dari salah satunya dari nisan-nisannya itu. Sedangkan yang saya pahami di buku almarhum juga bahwa Kesultanan Banten itu merujuknya ke Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon. Makanya selama ini ya, kitab yang saya pahami itu bahwa keluarga kesultanan itu orang tuanya di Cirebon. Nah, tidak ada unsur ke Pasai. Nah, sekarang dengan adanya teknologi yang baru, dengan adanya mungkin sebagian itu belum diteliti secara menyeluruh, tapi sudah memberikan pandangan-pandangan baru bahwa kemungkinan bahwa kesultanan itu dari Aceh. Nah, gimana tanggapan Abah tuh? Apakah kemungkinan itu bisa dinyatakan benar atau kemungkinan itu hanya kemungkinan saja? Kalau kita mau merujuknya hanya di batu nisan, maka kita harus memiliki dua pertanyaan besar. Apakah kita hanya mengacu pada status genealogi tertulis, dan ada fakta di luar genealogi tertulis, kebendaan. Yang nisan ini kan kebendaan, bukti benda. Bukti benda, 80% batu nisan yang ada di Banten abad 15 sampai abad ke-17 itu tipologinya Pasai. 80% ya, tipologinya Pasai. Nah, itu dari tipologi Pasai ini, maka muncul pertanyaan, batu nisan saat itu harganya berapa? Kenapa di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di makam-makam para wali, di makam-makam sultan-sultan, tipologi Pasai itu sedikit. Bukan nggak ada, tapi sedikit. Beda dengan Banten. Adakah berarti ada hubungan diplomatik khusus antara Banten dengan Pasai? Itu di luar genealogi. Kita bicaranya deh, jangan bicara genealogi dulu, di luar genealogi. Kenapa buat nisan Pasai? Karena itu ornamennya menarik, banyak ornamennya, banyak ini segala macam, banyak motifnya gitu. Sehingga saat itu yang tipologi Pasai bukan hanya di Banten. Hampir rata-rata kerajaan-kerajaan kesultanan saat itu yang memiliki harta lebih akan membeli batu nisan tipe Pasai sebagai sosok untuk sultannya. Kenapa? Karena itu sebuah yang saya sekarang masterpiece, sebuah karya besar untuk menghargai tokohnya. Bisa ngelirik dari situ dulu gitu. Karena Banten dianggap sebagai salah satu kesultanan di tanah Jawa yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi karena perdagangan maritimnya. Nah, kenapa tipologi batu nisan, tipologi Cirebon dan Demak ini sedikit? Kan sedikit agak monoton. Banyak tipologi yang itu. Apalagi kalau ya abad 18-19 yang dari batu bata, kemudian sedimentasinya yang kasar gitu, yang pola lokal, diduplikat. Kan diduplikat, ilmunya yang kurang paham karena tahu segala macam, sehingga sedimentasinya nggak kuat seperti kayak sedimentasi yang pola Pasai. Itu dari segi teknologinya. Nah, secara genealogi dalam manuskrip menyebutkan bahwa Banten dengan data tertulis, ya, diplomatiknya secara genealogi itu Cirebon dan Demak. Secara tertulis. Tapi dokumen-dokumen yang sama juga yang dari Aceh sampai Minangkabau, bahwa Banten juga bagian dari mereka. Yang tidak terakses dokumennya, kita lebih banyak terakses dokumen berbahasa dokumen-dokumen yang dari tanah Jawa. Kenapa? Pertanyaan, karena pengkaji Banten lebih cenderung
saat ini pun gitu, lebih cenderung itu dokumen yang ada yang mudah dicari dan yang mudah didapatkan itu yang hubungan antara Banten, Cirebon dan Demak. Karena sejalurnya enak ke sana. Sementara antara Banten, Minangkabau, terus Riau sampai ke Aceh Darussalam sampai ke Pasai, ini kan silent ya. Tidak banyak dokumen yang bisa diakses. Nah, dari keterbatasan pembacaan dokumen lintas itu yang kemudian hampir semuanya itu mengacu pada Cirebon dan Demak. Jadi kesimpulannya menurut Abah gimana nih? Saya meyakini hubungan Banten dan Pasai itu lebih kuat. Karena di sejarah di ini ada Pangeran Pasai. Berarti Abah meyakini juga bahwa Banten itu bisa dari keturunan dari Pasai. Iya, lebih kuat. Ada Pangeran Pasai. Bahkan disebut juga ketika salah satu perintah yang ke Maulana Hasanuddin ketika sebelum menjadi sultan, setelah melakukan perlawanan dengan Portugis di tahun 1521, itu kan Maulana Hasanuddin membawa 3.000 atau 30.000 pasukan dari Banten ke Malaka. Tahun 1521 sampai 1523. Setelah itu Maulana Hasanuddin ketemu dengan Maulana Bahrul. Maulana Bahrul ini berpesan ke Maulana Hasanuddin. Pesannya untuk mengembangkan Islam dan menjaga Sunda. Nah, arti Sunda saat itu bukan Sunda suku hari ini, itu bukan. Sunda saat itu adalah Asia Tenggara. Negeri Sinnya, karena memang posisi di 1521 itu, di 1521 itu, kerajaan Malaka, imperiumnya itu kan runtuh di tangan Portugis. Ada satu tokoh pemuda yang dari Banten berangkatnya, walaupun kelahiran Cirebon, tapi dari Banten berangkatnya untuk membebaskan tanah Malaka. Nah, itulah sehingga kemudian diberilah amanat yang dikenal dengan istilah amanat Gigilang, yang sekarang dikenal sebagai Watu Gilang. Dua amanat. Amanat itu, satu adalah amanat untuk mengembangkan Islam dan menjaga ajaran Sunda. Itu ada di naskahnya, naskah kunonya ada. Ada naskah. Di sini juga ada. Babat Banten. Babat Banten. Oke teman-teman, kawan-kawan budaya, bahwa bukan polemik sih, perbedaan dalam sebuah analisa, perbedaan dalam sebuah pemikiran itu sah-sah saja, karena sejarah itu dinamis, bukan absolut. Sejarah bisa berubah mengikuti zaman, bukan pengertiannya berubah-berubah, tapi mengikuti zaman itu karena penemuan yang baru dengan kesahan yang benar dan diverifikasi sama orang-orang yang kompeten di situnya. Akhirnya sejarah bisa berubah dengan penemuan-penemuan baru. Kita contohkan dulu saya waktu SMA, Islam pertama di Indonesia adalah Maulana Malik Ibrahim. Selama dari SMP sama SMA itu saya masih membaca Maulana Malik Ibrahim. Setelah itu ditemukan lisan baru, Fatimah binti Maimun, dan dari umurnya bahwa Fatimah binti Maimun lebih tua ketimbang Maulana Malik Ibrahim. Akhirnya sejarah berubah secara otomatis. Sekarang ketemu temuan baru lagi banyak diwarus. Nah, sekarang banyak ditemukan lagi baru. Kenapa tidak kita mengiyakan kalau benar? Makanya Islam masuk ke Nusantara zaman Rasulullah. Itu banyak temuan-temuan uang di zaman Rasulullah. Itu lebih luar biasa lagi, bahwa Islam di Nusantara itu lebih tua. Jadi hampir sama dengan di Arab Saudi. Apakah itu sebuah kenyataan atau sebuah fiksi atau sebuah cuman rumor bahasa?
kita bisa menentukan itu di kemudian hari setelah penemuan-penemuan itu menjadi solid, menjadi kumpul semua dan disahkan oleh para ahli-ahlinya. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.